nasihat orang tua dulu kita, jangan pernah tinggalkan 5. Yang pertama adalah wudhu. Ini juga nasihat dari Ustadz Arifin Ilham kepada saya almarhum, Allah yarham, supaya tidak pernah terlepas wudhu. Yang kedua, tidak boleh tidak ada pada diri kita zikir. Ada doa supaya kita bisa apa? Tenang hidup ini. Yang ketiga, jangan tidak pernah mohon maaf, jangan tersinggung pakaian dalam. Bahaya, orang yang tidak pakai pakaian dalam dikhawatirkan nanti ada yang sobek langsung nampak auratnya. Yang keempat, jangan pernah tidak ada pada diri kita. Apa itu besi? Apa saja besi-besi? Besi-besi. Entah itu anting, entah itu cincin. Kalau kita kehabisan apa-apa bisa dijual. Nah, dan yang kelima, jangan pernah tidak ada sama diri kita. Apa itu? Jamaah. Uang walaupun 1 lembar. Walaupun 1 lembar. Jadi jangan pernah kosong dompetnya. Walaupun uang receh. Harus ada supaya manggil temennya. Oke. Baik. Terima kasih banyak tim Islam Tinda mengambilkan solusi di akhir Ramadan ini. Apa itu? Karena kita sudah mempersiapkan zakat fitrah kita. Nih saya kemarin ke Makassar untuk ngatur zakat fitrah. Selesaiin supaya aku tenang. Nah, karena zakat itu harus ada serah terima. Harus ada serah terima. Sekarang harta yang strateginya, strategi yang ketujuh adalah persiapkan wasiat dan waris. Ada wasiat. Diwasiatkan supaya tidak terjadi pertengkaran. Dan ingat, jangan pernah minta warisan. Tidak boleh. Warisan itu adalah harta peninggalan sisa orang mati. Jadi kalau ada anak minta sama bapaknya warisan, mana warisanku? Kata bapaknya, bunuh dulu saya. Dan orang yang membunuh bapaknya, pewarisnya, tidak ada warisan untuknya. Tidak bisa. Nah, dan itu pun menunggu hasil sisa dari penyelenggaraan jenazah. Dan bayar utang dan nasarnya. Barulah diambil jadi warisan. Dan usahakan dicatat. Jadi persiapannya adalah catat. Sebaiknya memang ada, mohon maaf ya, semua yang bergerak sebaiknya dicatat untuk laki-laki yang memiliki. Artinya apa? Supaya menghasilkan perusahaan, suami yang pegang. Tapi semua benda yang tidak bergerak sebaiknya kasih istri. Emas, rumah, tanah. Kasih. Kalau atas nama istri pasti turun ke anaknya. Betul tidak? Tapi kalau atas nama suami kita tidak tahu turun ke anak siapa. Ini buat yang di rumah catat baik-baik. Aset-aset kita itu harus dicatat semua. Berapa rumah, berapa tanah, itu harus dicatat. Karena akan jadi permasalahan nanti. Kalau perlu dibuatkan akte. Supaya aman secara hukumnya. Kemudian ada notarisnya. Jadi nanti kalau kita mati, notaris inilah yang bergerak. Makanya orang tua jangan pernah meninggalkan keturunanmu dalam keadaan lemah. Tapi berikanlah keturunanmu dalam keadaan kuat. Kuat secara materi dan fisik dan sebagainya. Baiklah, ternyata inilah solusi yang terakhir. Mau tahu? Ketika kita punya permasalahan, ayo merujuk kepada Rasulullah. Amalan apa, doa apa, zikir apa yang dilakukan jikalau kita ada permasalahan keuangan. Dengan ini kami minta Habib. Tepuk tangannya dong. Maka Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis yang mulia, Nabi mengatakan at-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ini buat semua yang bekerja, buat semua yang ingin melakukan usaha, baik punya usaha sendiri dengan tangan sendiri atau bekerja dengan orang lain, apa yang dilakukan oleh Rasul? Maka Nabi menasihatin at-tajirus saduqul amin, pembisnis yang jujur, pedagang yang jujur,
Orang yang bekerja dengan bekerja yang jujur, tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'an nabiyyin, bahkan dibangkitkan bersama nabi. Akan dibangkitkan bersama orang-orang yang siddiqin, akan dibangkitkan bersama orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kama qala salaf, salaf kita mengatakan la ij'alid dunya majlisin. Jadikan dunia ini dua tempat kelompok kita cari di dalam kehidupan kita. Majlis pertama, majlisan li talabil akhirah. Majlis artinya tempat duduk kita di dunia, kelompok kita cari apa? Cari kelompok yaitu akhirat Allah. Seperti sekarang majlis taklim kita Islam itu indah. Ini majlisan lil akhirah. Majlis kelompok kita yang mencari akhirat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, majlisan li talabil halal. Tempat kita mencari rezeki yang halal di dunia Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita bersama baca doa amalan daripada Rasul, sedikit saya akan artikan. Ada doa yang sangat indah agar kita dihilangkan kesulitan dari Allah Subhanahu wa taala, baik dengan keuangan atau kehidupan kita. Maka diawali doa ini, ya arhamar rahimin, kata Rasul, ya arhamar rahimin, yaitu yang maha zat yang punya kasih sayang semuanya. Birahmatika, dengan kasih sayangmu ya Allah, astaghith. Astaghith itu betul-betul kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong apa? Aghnini bihalalika, ya Allah, cukupkan aku dengan rezeki yang halal. An haramik, dari sesuatu yang haram. Wa bi ta'atika, dan cukupkan aku hanya taat kepadamu. Amman siwak, yaitu dari taat selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang bagus. Jadi ibu-ibu amalkan doa ini, hadirin di rumah atau para pemirsa di rumah amalkan ini doa, lazimkan. Dari kapan saja jadikan wirid, boleh, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Birahmatika astaghith. Birahmatika astaghith. Aghnini. Aghnini. Bihalalika. Bihalalika. An haramika. An haramika. Wa bi ta'atika. Wa bi ta'atika. Amman siwak. Amman siwak. Mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Pemirsa yang ada di rumah, jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan daripada pengajian hari ini subhanallah luar biasa. Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita 7 strategi pengelolaan keuangan. Pertama, carilah harta yang halal, sumbernya yang halal. Kenapa? Karena kalau yang halal membawa keberkahan. Yang kedua, jangan sampai kita lupa bahwa harta itu kalau kita sudah miliki harus disedekahkan. Dan yang ketiga, jangan sampai kita salah untuk mengelola keuangan. Maka harus pinter-pinterlah, cerdas-cerdas kita untuk mengelola keuangan seperti yang dicontohkan Rasulullah. Dan berikutnya jangan lupa, kalau misalkan kita sudah ada harta, maka kita jangan sampai punya hutang tetapi tidak amanah. Dan yang terakhir, jangan sampai lupa juga harta yang kita miliki itu harus disedekahkan dan juga diwakafkan. Dan juga wasiat kepada ahli waris kita. Itulah yang sudah diajarkan Rasulullah SAW. Alhamdulillah, terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk guru-guru kita yang tercinta. Terima kasih jamaah yang sudah menyaksikan Islam itu indah. Sampai ketemu lagi besok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.